bangkit dari gelap. Sejak memahami bahwa tidak ada lagi ikatan antara kami, ada sesuatu yang berubah di antara aku dan Rahmat. Bukan dalam bentuk yang tiba-tiba atau sengaja, tapi seperti embun yang muncul perlahan di pagi hari. Tak terlihat prosesnya, namun terasa keberadaannya. Suatu pagi, aku keluar untuk menyapu halaman. Rahmat sudah di pekarangan, duduk di anak tangga rumahnya sambil menatap ke arahku. "Ibu tidur nyenyak tadi malam?" tanyanya. Aku tersenyum tipis. "Lumayan. Kamu lebih tenang?" jawabnya sambil memalingkan wajah seolah malu. Entah kenapa, sejak beberapa waktu ini, saya merasa tidak sendirian lagi. Kata-katanya membuat dadaku terasa hangat. Tidak ada alasan bagiku untuk menjauh. Kami berdua sama-sama tulus. Sama-sama kehilangan. Sama-sama mencari tempat bersandar. Siang itu, Rahmat membantu memindahkan pot bunga berat yang sudah lama ingin kupindahkan. Ketika ia mengangkatnya, tubuhnya sedikit condong, dan aku refleks memegang lengannya agar ia tidak terpeleset. Sentuhan itu hanya sepersekian detik, tapi cukup lama untuk membuat kami berdua terdiam. Rahmat menatapku, tatapan yang tidak pernah ia tunjukkan padaku sebelumnya, bukan sebagai menantu, bukan sebagai orang asing, tapi sebagai seseorang yang mulai melihatku berbeda. "Ibu," suaranya lirih. Kadang saya merasa bersalah karena kedekatan ini membuat saya takut salah paham. Tapi nyatanya saya benar-benar nyaman berada dekat ibu. Aku menghela napas pelan. "Kita tidak berbuat salah, Mat. Kita hanya saling menguatkan." Ia tersenyum kecil, lalu mengangguk. Sejak hari itu, kebersamaan kami semakin sering terjadi tanpa direncanakan. Rahmat datang membawa makanan. Kadang hanya duduk di teras sambil mendengarkan ceritaku tentang suamiku dulu. Dan aku mendengarkan kisahnya tentang Ayu, tentang sepinya malam, tentang betapa berat hidup sendirian setelah kehilangan dua orang yang paling ia sayangi. Hubungan kami bukan lagi sekadar hubungan dua rumah dalam satu pekarangan. Ada perhatian halus di tiap percakapan, ada kehangatan di tiap senyum. Ada sesuatu yang tumbuh begitu alami, hingga kami pun tak tahu kapan mulainya, dan entah siapa yang mengawali. Tapi kini, setiap kali mata kami bertemu, ada perasaan yang tidak bisa lagi kami pungkiri, perasaan yang lahir bukan dari ikatan keluarga, tapi dari hati yang sama-sama membutuhkan. Meski belum ada yang diucapkan dengan jelas, kami berdua tahu, inilah awal dari sesuatu yang tak pernah kami rencanakan. Sesuatu yang tak sengaja tumbuh, tapi tak bisa lagi ditepis. Hujan turun sejak sore, begitu deras, sampai suara percikannya terdengar sampai ke ruang tengah. Aku berencana mandi lebih cepat sebelum malam tiba. Tetapi ketika membuka keran, air hanya menetes pelan. Aku menghela napas dan melangkah ke teras, memanggil Rahmat yang terlihat dari jendela rumahnya. "Mat, air dari toren kayaknya macet." Ia keluar membawa payung, setengah berlari menghampiri. "Biar saya lihat." "Bu, mungkin sambungannya longgar." Ia masuk ke kamar mandi belakang, dan aku mengikutinya karena takut ia terpeleset. Lantai belakang memang licin jika hujan deras. Ruangan itu sempit. Cahaya lampu kuning menggantung tepat di atas kepala. Rahmat jongkok, memeriksa pipa yang menghubungkan toren ke keran. "Ini kayaknya tersumbat di bagian bawah, Bu." Saya coba becelen. Aku berdiri tepat di belakangnya, mencoba memberi ruang, namun nyaris tak ada tempat untuk bergerak. Suara hujan memukul atap dengan keras. Ketika angin tiba-tiba menghantam pintu belakang, pintu kamar mandi tertutup keras dan mengeluarkan bunyi klik yang terdengar janggal. Rahmat berdiri dan memegang gagang pintu. "Bu, ini ngunci dari luar." Aku menelan ludah. Ruangan kecil, hujan deras, dan hanya kami berdua. "Coba dorong lagi." Ia mencoba, tapi gagal. Lampu berkedip, membuat suasana semakin tegang. Dalam ruang sempit itu, jarak kami terlalu dekat. Aku bisa merasakan hangat napasnya
meski udara dingin merayap dari sela genting. "Ibu takut?" tanyanya, pelan. "Bukan takut, cuma bingung," jawabku. Rahmat tersenyum tipis. "Saya juga bingung, Bu. Tapi saya di sini." Tanpa sengaja, bahu kami bersentuhan. Sentuhan kecil itu seperti percikan listrik halus yang membuatku menahan napas. Aku tak bermaksud menunjukkan apapun, namun kehadirannya di ruangan sempit itu membuat detak jantungku berdentum lebih keras. Kemudian, lampu padam. Ruangan gelap total. Aku refleks meraih lengan Rahmat. Ia memegang tanganku, menahannya agar tetap di sana. "Gak apa-apa, Bu. Pegang saya aja." Dalam gelap, suara hujan dan kedekatan itu membuatku merasa aman. Anehnya juga hangat. Aku bisa merasakan tubuhnya sangat dekat. Namun ia tetap menjaga agar kami tidak saling bersentuhan berlebihan. Hanya genggaman tangan itu halus, sederhana, namun mengguncang perasaanku. Beberapa menit kemudian, lampu kembali menyala. Kami sama-sama terdiam, menyadari betapa dekatnya kami barusan. Rahmat buru-buru mencoba pintu, dan kali ini pintu terbuka dengan mudah. Kami melangkah keluar, tapi suasananya tidak sama lagi. Ada sesuatu di antara kami yang muncul tanpa disengaja, tumbuh di ruang sempit itu, dalam gelap, dalam kehangatan yang tak pernah kami rencanakan. Sesuatu yang mulai mengubah cara kami saling memandang. Sejak malam, kami terjebak di kamar mandi. Ada sesuatu yang berubah dalam cara kami saling menatap. Bukan sesuatu yang kami rencanakan, bukan pula sesuatu yang ingin kami buru-buru pahami. Namun perlahan, kehangatan itu terasa nyata. Seolah ruang gelap itu meninggalkan jejak di hati kami masing-masing. Pagi berikutnya, aku sedang menyapu halaman ketika Rahmat muncul membawa 2 cangkir teh panas. Ia berjalan perlahan, seakan takut menggangguku. Padahal, kehadirannya justru membuat halaman sepi itu terasa hidup. "Bu, saya bikinin teh. Tadi saya lihat Ibu batuk waktu buka jendela," katanya sambil mengulurkan salah satu cangkir. Aku menerimanya dengan senyum kecil. "Kamu perhatian sekali, Mat." Rahmat menatap tanah, lalu menjawab, "Saya cuma gak mau Ibu sakit. Kalau Ibu gak ada di rumah ini, saya benar-benar sendirian." Ucapan itu membuatku terdiam. Ada kejujuran yang begitu polos dalam suaranya. Aku tahu, ia bukan sedang mencoba menghiburku, melainkan mengakui sesuatu yang datang dari ketakutannya sendiri. Kami duduk di bangku kayu dekat pohon jambu. Rahmat menatap dedaunan yang basah sisa hujan semalam. "Bu, semalam itu aneh ya? Kamu kaget?" tanyaku hati-hati. "Iya, tapi bukan karena terjebaknya." Ia menghela napas. "Saya takut Ibu panik." Dan waktu Ibu pegang tangan saya, entah kenapa saya tenang. Kata-kata itu membuatku menunduk. Aku sendiri merasakan hal yang sama, namun tak berani mengatakannya. Bukan karena takut pada Rahmat, tetapi takut pada perasaan yang mungkin tumbuh terlalu cepat. Siangnya kami merapikan gudang belakang. Saat membuka salah satu kotak lama, Rahmat menemukan foto Ayu kecil. Ia memandanginya cukup lama sebelum menyerahkannya padaku. "Bu, Ibu masih sering kangen Ayu?" "Tiap hari," jawabku jujur. "Tapi aku belajar menerima bahwa hidup tetap harus jalan." Rahmat mengangguk pelan. "Saya juga berusaha begitu. Tapi kadang saya lebih kuat kalau ada Ibu." Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat betapa magisnya cara ia berkata jujur. Tidak berlebihan, tidak dibuat-buat. Hanya ketulusan seorang pria yang kehilangan, namun perlahan menemukan tempatnya lagi. Kami berdiri bersebelahan menata kotak-kotak itu. Tanpa sengaja, tangan kami bersentuhan. Tidak lama, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat kami sama-sama menarik napas perlahan, mencoba tetap tenang. "Bu," Rahmat akhirnya berkata, suaranya lebih pelan dari biasanya. "Kalau suatu saat perasaan saya ke Ibu berubah, Ibu bakal menjauh?" Aku memandangnya lama. "Kenapa harus menjauh? Kita sudah sama-sama sendiri."
Kita cuma saling butuh ketenangan. Rahmat tersenyum. Senyum yang berbeda dari sebelumnya, lebih hangat, lebih hidup. Dan sejak saat itu, aku tahu kami sedang melangkah ke sesuatu yang tak pernah kami rencanakan. Namun tidak satu pun dari kami mau hentikan. Bukan karena sesuatu yang buruk, tetapi karena melihat wajahku begitu tenang, jauh lebih damai daripada beberapa bulan terakhir sejak Ayu pergi. Ada kehangatan lembut yang membuatnya terpaku sejenak. Rahmat menahan napas, berbisik lirih, "Ibu kelihatan bahagia." Ia tersenyum kecil, lalu menyelimuti tubuhku dengan hati-hati, memastikan aku hangat. Setelah itu, ia duduk lebih dekat, menjaga tanpa suara, sambil menahan rasa yang mulai tumbuh tanpa disengaja. Dan akhirnya, Rahmat memberanikan diri menyentuhku dengan pelan. Tapi aku diam saja dan merasa nyaman. Dan akhirnya aku tarik dia, dan kami saling membuka baju. Terjadilah sesuatu hal yang sudah bertahun-tahun aku tunggu. Akhirnya, Rahmat menyirami sawah aku. Dia mengemprutku hingga berjam-jam. Disitulah kepuasan terjadi. Kami berdua sangat senang dan bahagia kala itu. "Oh ya Bu, boleh ya kapan-kapan anu lagi?" tanya dia dengan rayu. "Rahmat, bisa aja." Ibu sampai gemetaran tadi. "Kamu minum apa sih? Kok kuat banget?" "Hehehe," jawab Rahmat. Setelah itu Rahmat tidur kembali di sofa, dan aku tidur kembali di ranjang. Pagi hari tiba, dan suasana sangat sejuk. Selamat berniatan untuk pulang karena rumahnya hanya bersebelahan. Tapi aku larang untuk sarapan pagi di sini. Kebetulan, apanya tinggal sendiri. "Kamu sarapan dulu ya di sini, sebelum pulang." Cintaku pada Rahmat dengan rayuan. "Iya Bu, maaf merepotkan," jawab si Rahmat, tapi tetap senyum tipis. Aku tidak menyangka hal ini akan terjadi. "Rahmat, kamu betul-betul jago, anumu segede terong." Ibu merasa puas dan merasakan dunia ini gelap. Kami bahagia. Rahmat pun menjawab, "Justru itu juga jago ranjang ternyata. Awalnya kan cuma aku gesek Bu." Dan ibu melarang untuk melanjutkan. Setelah nancep, ibu bilang terus, "Ya udah, Rahmat terusin aja." Sambil tertawa Rahmat di depan mertuanya. Setelah Rahmat menurut dan duduk kembali, suasana di meja makan terasa hangat, tapi juga canggung. Ibu menatapnya sebentar, lalu mendorong piring ke arahnya. "Ayo, dimakan, daripada kamu pulang dengan perut kosong." Rahmat tersenyum kecil. "Iya Bu, makasih." Meski sederhana, momen itu terasa berbeda bagi keduanya. Ibu tidak pernah memaksa siapapun sarapan bersamanya sejak tinggal sendirian. Rahmat pun jarang berada sedekat ini tanpa alasan tertentu. Mereka makan perlahan. Rahmat beberapa kali melirik ibu yang tampak lebih ceria daripada biasanya. "Masakan ibu enak seperti dulu," katanya dengan jujur. Ibu menahan senyum. "Syukur kalau kamu suka." Ibu sudah lama gak masak buat orang lain. Mereka melanjutkan makan. Sesekali suara sendok mengenai piring menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Tapi keheningan itu terasa nyaman. Seperti rumah yang lama kosong akhirnya mendapat napas baru. Saat Rahmat ingin mengambil gelas, tangannya bersentuhan dengan tangan ibu yang juga sedang meraih teko. Keduanya refleks menarik tangan masing-masing. "Maaf ya, Bu." "Tidak apa," jawab ibu, namun suaranya terdengar agak gemetar. Rahmat menunduk, berusaha menyembunyikan rasa kikuk yang tak pernah ia rasakan sebelumnya kepada ibu mertuanya. Ibu pun merasakan hal yang sama, ada sesuatu yang berubah, halus namun nyata. "Ibu senang kamu makan di sini," ujar ibu pelan, tanpa menatapnya. Rahmat berhenti mengunyah. "Kalau ibu gak keberatan, saya bisa sering mampir." Ibu mengangguk kecil, masih menatap piringnya. "Rumah ini terlalu sepi, Mat. Kadang ibu cuma butuh ada orang lain buat dengar suara ibu masak." Rahmat tersenyum simpati, tapi juga muncul rasa hangat yang sulit ia jelaskan. "Kalau gitu,
saya datang aja tiap pagi. Siapa tahu bisa bantu ibu. Ucapan itu membuat ibu akhirnya menatapnya. Ada rasa haru yang tidak terucap. Terima kasih. Terima kasih. Kamu baik sekali. Setelah beberapa saat, ibu bangkit, mengambil beberapa potong gorengan yang baru digoreng. Ia menyodorkannya pada Rahmat dengan senyum kecil yang jarang muncul selama ini. Kamu dulu suka ini. Rahmat menerimanya. Masih suka, Bu. Saat ia menggigitnya, ibu memperhatikannya dengan tatapan yang entah bagaimana terasa lebih lembut dari biasanya. Ada rasa kedekatan yang tumbuh perlahan tanpa mereka rencanakan. Setelah sarapan mendekati selesai, ibu berkata, "Kalau kamu nggak sibuk nanti siang, temani ibu belanja." "Ya," Rahmat langsung mengangguk. "Boleh, Bu. Sekalian bantu bawain barang." Ibu tersenyum lagi senyum yang membuat dapur kecil itu terasa lebih hidup. Dan tanpa mereka sadari, pagi itu menjadi awal dari kedekatan yang semakin sulit mereka abaikan. Pagi berikutnya, Rahmat datang lebih awal daripada biasanya. Embun masih menempel di daun-daun pekarangan ketika ia mengetuk pintu pelan. "Bu, ibu sudah bangun?" Pintu terbuka perlahan, menampakkan ibu yang masih mengenakan daster bersih dan rambut yang disanggul seadanya. Ia tampak terkejut, sekaligus senang melihat Rahmat berdiri di sana. "Mat, pagi sekali kamu. Sudah sarapan?" "Belum, Bu. Saya sekalian mau bantu ibu belanja seperti janji kemarin." Ibu tertawa kecil, tawa yang lembut dan jarang ia keluarkan sejak beberapa tahun terakhir. "Belanjanya nanti siang. Tapi kalau kamu datang pagi begini, ya sudah. Sekalian temani ibu minum teh dulu." Rahmat mengangguk, mengikuti ibu masuk. Dapur terasa hangat dengan aroma teh melati yang baru diseduh. Ibu menuangkan teh kedua gelas, lalu duduk di meja yang sama seperti kemarin. "Tidur kamu nyenyak semalam?" tanya ibu sambil meniup uap teh. "Lumayan, Bu. Tapi entah kenapa, kepikiran ibu terus." Jawabnya jujur. Ia langsung canggung setelah mengatakannya. Namun ibu hanya menunduk dan tersenyum kecil. Semenjak rumah ini sepi, jarang ada yang peduli begitu. Rahmat menjawab pelan, "Ibu nggak sendirian. Saya ada." Kalimat itu membuat suasana berubah lebih lembut. Ibu menatapnya lebih lama, seolah ingin memastikan bahwa yang ia dengar memang sungguhan. Ada rasa nyaman yang tidak mereka rencanakan sejak awal, namun perlahan tumbuh tanpa mereka sadari. Setelah teh habis, ibu bersiap-siap ke halaman. "Mat, tolong ambilin keranjang belanja di gudang luar." Rahmat mengangguk dan mengambilnya. Saat kembali, ia melihat ibu sedang menyapu halaman dengan gerakan pelan, namun penuh ketelitian. Cahaya matahari membuat wajah ibu terlihat lebih lembut. Rahmat memperhatikannya tanpa sadar. "Ibu sering sapu sendiri?" tanya Rahmat. "Biasanya, iya. Tapi kalau ada kamu, ibu berasa nggak sendirian." Nada suaranya membuat Rahmat tersenyum. "Mulai sekarang, saya bantu, Bu." Saat Rahmat mengambil alis sapu dari tangan ibu, jari mereka bersentuhan lagi. Sekilas saja, namun cukup membuat keduanya terdiam. Ibu menarik tangannya pelan, tapi tidak sepenuhnya menjauh. Ada sesuatu yang terasa wajar, seolah jarak yang dulu ada kini memudar sedikit demi sedikit. Mereka menyapu bersama, tidak banyak bicara, tetapi keheningan itu justru nyaman. Sesekali angin membuat daun kering jatuh, dan Rahmat sepat-sepat mengambilnya sebelum ibu sempat bergerak. "Kamu rajin," kata ibu sambil tertawa kecil. "Biar ibu nggak capek," jawab Rahmat. Setelah halaman bersih, ibu duduk di bangku teras. Rahmat ikut duduk di sebelahnya. Cukup dekat, tapi masih sopan. "Mat," ucap ibu pelan. Ibu merasa lebih tenang akhir-akhir ini. "Mungkin karena kamu sering datang." Rahmat menatapnya lembut. "Kalau ibu tenang, saya ikut senang." Angin pagi membawa kehangatan lembut. Tidak ada kata-kata berlebihan, hanya
dua hati yang saling mengisi kekosongan kecil di rumah dan di dalam diri mereka masing-masing. Malam itu, setelah sepanjang siang mereka berbelanja bersama dan merapikan barang-barang di dapur, Rahmat berniat pulang lebih awal. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan langit tampak gelap tanpa bintang. Ibu mengantar sampai pintu, tersenyum lelah namun tampak bahagia. "Saya senang bisa bantu, Bu. Besok-besok saya datang lagi," jawab Rahmat. Namun, tak lama setelah ia melangkah keluar, hujan turun mendadak. Lebat, angin bertiup kencang, membuat pepohonan bergoyang keras. Ibu terkejut dan langsung berkata, "Mat, jangan pulang. Kamu bisa kehujanan. Masuk lagi cepat." Rahmat ragu sejenak, tapi hujan terlalu deras untuk diterobos. Ia kembali masuk. Ibu menutup pintu dan memandangnya dengan cemas. "Duh, baju kamu basah. Tunggu." Ibu ambil handuk. Saat ibu kembali membawa handuk, listrik tiba-tiba padam. Rumah gelap, hanya diterangi cahaya dari hujan yang jatuh lewat jendela. Ibu mendekat sambil mengulurkan handuk. "Keringkan dulu, nanti kamu kedinginan." Rahmat mengangguk dan mengusap rambutnya. Ibu mengambil lilin dan menyalakannya. Nyala api kecil itu membuat ruangan hangat, namun juga menciptakan bayangan-bayangan lembut di wajah ibu. Mereka saling menatap dalam hening. Rahmat akhirnya berkata pelan, "Ibu nggak takut kalau gelap begini?" Ibu tersenyum tipis. "Biasanya takut, tapi kalau ada kamu, rasanya aman." Jawaban itu membuat Rahmat terdiam. Ada getaran kecil di dadanya. Ibu duduk di kursi, menggenggam kedua tangannya di pangkuan. Hujan semakin keras, membuat suara atap menggema di seluruh rumah. Rahmat duduk di sampingnya, lebih dekat daripada biasanya. Hanya lilin kecil yang memisahkan mereka. Dalam gelap, kehadiran mereka terasa lebih dekat, lebih hangat dari sekadar dua orang yang berteduh. Angin malam menyusup lewat celah jendela, membuat ibu sedikit menggigil. Rahmat menyadarinya. "Bu, sini, pakai handuk ini juga." Ia meletakkannya perlahan di bahu ibu. Jari-jari mereka bersentuhan lagi, dan kali ini ibu tidak langsung menarik diri. Ia hanya menunduk, menahan sesuatu yang tidak ingin ia akui. "Mat," suara ibu hampir berbisik. "Aneh ya, sejak akhir-akhir ini, ibu merasa rumah ini tidak sesepi biasanya. Karena saya datang?" Ibu mengangguk pelan. "Iya." Rahmat menatap ibu dengan hati-hati. "Kalau malam seperti ini, ibu sendirian pasti nggak nyaman." Ibu membalas tatapan itu, lembut namun penuh makna. "Ibu sudah lama sendiri, tapi sejak kamu sering datang, ibu lupa rasanya kesepian." Kata-kata itu membuat jarak yang tipis di antara mereka terasa menghilang. Rahmat tidak bergerak, ibu pun diam. Namun keduanya suma-suma merasakan sesuatu yang kembali tumbuh. Seperti malam ketika mereka terjebak di kamar mandi dulu. Lilin di meja bergetar tertiup angin. Cahayanya menari-nari di wajah mereka. Ibu memegang tangan Rahmat tanpa sadar. Rahmat tidak menariknya. Sentuhan itu bertahan lama, hangat, tenang, dan membawa mereka pada kejujuran yang selama ini mereka tahan. Pagi itu, rumah ibu terasa berbeda. Aroma kopi hitam dan wangi roti panggang memenuhi dapur. Namun yang paling membuat Rahmat terdiam adalah kehangatan kecil yang tersisa dari malam sebelumnya. Bukan kejadian besar, hanya sentahan-sentahan tanpa sengaja yang membuat keduanya sulit tidur. Mereka sama-sama mencoba mengabaikan, tapi denyut rasa tidak bisa dibohongi. Rahmat datang kembali karena ibu meminta bantuan memperbaiki lemari yang rusaknya semakin parah. Ketika mengetuk pintu, suara ibu terdengar lebih lembut dari biasanya. "Masuk, Mat. Ibu sudah buat teh manis. Kamu pasti capek di jalan," ucapnya
sambil tersenyum kecil. Rahmat duduk, mencoba bersikap biasa saja. Tapi setiap kali ibu bergerak, setiap kali rambutnya tergerai, ada sesuatu di dada Rahmat yang bergetar pelan. Ibu pun memperhatikan perubahan itu. Meski ia berusaha tetap tenang. Setelah lemari selesai diperbaiki, ibu mengajak Rahmat duduk di ruang tamu. Hujan turun rintik-rintik, membuat suasana rumah tampak lebih hangat. "Kamu sering bantu ibu akhir-akhir ini. Ibu senang," katanya pelan. Rahmat menelan napas. "Ibu tinggal sendiri. Saya cuma gak mau ibu kesepian." Ibu mengangguk dan hening menggantung. Hening yang anehnya tidak membuat canggung, justru membuat mereka semakin sadar akan jarak yang tiba-tiba terasa terlalu dekat. Ketika petir kecil menyambar, ibu sedikit tersentak. Refleks Rahmat mendekat. "Ibu takut ya? Ibu takut ya?" "Bukan takut, hanya kaget," jawabnya. Tapi suaranya bergetar halus. Tanpa sadar, Rahmat menyentuh punggung tangan ibu. "Ibu nggak apa-apa, saya ada," katanya. Ibu menatapnya. Tatapan itu begitu lama, seakan memeriksa sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. "Mat, kamu jangan terlalu baik. Nanti ibu jadi bergantung." Rahmat tersenyum kecil. "Nggak apa-apa kalau yang bergantung itu ibu." Ibu terdiam. Kata-kata itu menyentuh bagian hatinya yang sudah lama sepi. Ia memalingkan wajah, mencoba menata napas. "Kamu ini bisa saja," ucapnya. Tetapi pipinya memerah samar. Hujan semakin deras, membuat suasana seperti menutup mereka dari dunia luar. Rahmat memberanikan diri sedikit lagi. "Ibu, sebenarnya kemarin malam, waktu saya memasang selimut, Ibu langsung memotong dengan lembut. "Sudahlah, Mat. Kadang ada hal yang tidak perlu dijelaskan." Ibu paham. Meski begitu, ia tidak menarik tangannya dari genggaman Rahmat. Bahkan ia membiarkan yari-yari mereka saling bertaut perlahan. Seolah itu yang paling benar terjadi. Keheningan kembali turun. Namun kali ini terasa manis. Bukan karena keberanian besar, tapi karena keduanya mulai menerima kenyataan bahwa ada sesuatu tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang tidak mereka rencanakan, namun sulit dihentikan. Tanpa tekanan, tanpa paksaan, hanya ruang kecil, tempat dua hati yang kesepian menemukan kenyamanan baru. Dan tepat saat hujan mereda, ibu berkata pelan, "Besok, kalau kamu senggang, datang lagi ya." Rahmat tersenyum. "Pasti, Bu, saya datang." Sejak hujan deras kemarin, sesuatu berubah tanpa mereka sadari. Rahmat pulang dengan hati yang tidak tenang, dan ibu pun melewati malam dengan pikiran yang tak berhenti berputar. Ketika pagi datang, keduanya soma-soma menunggu waktu berlalu lebih cepat agar bisa kembali bertemu. Sore itu, Rahmat datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa beberapa bahan makanan dan sedikit buah. "Buat ibu," katanya singkat. Ibu tersenyum kecil. Senyum yang membuat seluruh ruang terasa hangat. "Kamu perhatian sekali. Ayo masuk, Mat." Di dapur, mereka menyiapkan makan malam bersama. Ibu memotong sayuran, Rahmat menyiapkan bumbu. Sesekali tangan mereka bersentuhan, dan keduanya saling pura-pura tidak memperhatikan. Tetapi setiap sentuhan kecil itu membuat jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. "Mat, kamu sering datang." Ibu jadi merasa rumah ini nggak kosong lagi, kata ibu sambil memasukkan sayuran ke panci. "Saya juga merasa begitu, Bu. Rasanya tenang kalau di sini." Ibu terdiam sebentar, menunduk sambil merapikan rambutnya yang jatuh di pipi. Ada perasaan syukur sekaligus takut, seolah dirinya sedang melangkah ke tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Malam tiba. Angin dingin masuk dari celah jendela. Ketika mereka makan, Rahmat memperhatikan ibu yang sesekali menggosok lengannya sendiri. "Kedinginan, Bu?" "Sedikit," jawabnya. Rahmat mengambil syal tipis yang terlipat di kursi dan memakaikannya ke bahu ibu. Gerakannya pelan, berhati-hati,
tetapi cukup untuk membuat ibu menahan napas. Begini lebih hangat, bisik Rahmat. Ibu memejamkan mata sebentar, merasakan kedekatan itu. Kamu selalu membuat ibu merasa dijaga, ucapnya lirih. Setelah makan, listrik mendadak padam. Rumah jadi gelap, hanya cahaya ponsel yang menerangi ruangan. Tenang Bu, saya cek sekringnya, kata Rahmat. Namun suara angin malam yang kencang membuat ibu memanggilnya kembali. Mat, jangan pergi dulu. Duduk di sini saja sampai terang. Rahmat kembali ke meja. Di keheningan itu, cahaya kecil dari ponsel membuat wajah ibu terlihat lebih lembut, lebih dekat, lebih manusiawi. Tidak sebagai mertua, bukan sebagai seseorang yang lebih tua, tapi sebagai perempuan yang selama ini menahan banyak kesepian. Ibu takut gelap? Tanya Rahmat pelan. Bukan gelapnya, tapi sepinya, jawab ibu jujur untuk pertama kalinya. Jari mereka bertaut lebih erat dari kemarin, seolah hubungan itu sedang menegaskan dirinya sendiri. Kalau ibu takut sepi, saya akan sering datang, kata Rahmat. Jangan janji kalau kamu sendiri tidak yakin. Mat, ucap ibu. Tapi genggamannya justru semakin kuat. Rahmat mendekat sedikit, cukup untuk membuat jarak mereka hampir hilang. Saya yakin Bu, karena setiap kali saya pulang dari sini, saya selalu ingin kembali. Cahaya listrik akhirnya kembali menyala, tapi keduanya masih tetap saling menggenggam tangan. Dan pada malam itu, mereka sadar tidak ada kebetulan. Ada rasa yang sedang berani tumbuh, meski pelan, meski ragu, tapi nyata. Bangkit dari gelap.